Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ah, dan nasihat yang ketujuh, an Dawud dan Nabi, dari Nabi Daud alaihi salam. Qala, telah berkata Nabi Daud alaihi salam, uhiya fi Zabur, telah diwahyukan di dalam kitab Zabur, wa huwa kitabu anzal alaihi. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Nabi Daud niku salah satu rasul yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu luar biasa ceritanya, diparingi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai suara yang merdu. Maka ketika Zabur itu dibacakan oleh Nabi Daud, maka alam ini menjadi hening. Semua itu mendengarkan apa yang dibaca Nabi Daud, dan beliau adalah seorang pemberani, sehingga dipilih oleh Raja Talut pada waktu itu sebagai tentaranya dan sebagai pengganti ketika Raja Talut itu tewas dalam peperangan. Kalau kalimat dengan itu familiar, gitu, maka mungkin salah satu dari kita juga pernah melakukan ibadah puasa Daud. Nah, puasa Daud itu gini, sejarahnya itu diawali oleh Nabi Daud sebagai bentuk pertobatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud ini enggak ada pasangan, punya istri itu 99. Mempunyai istri 99. Dia mempunyai salah satu kain Arya, mempunyai istri yang cantik, dan Arya ini diperintahkan oleh Nabi Daud untuk memimpin peperangan. Dan Nabi Daud yang bernama Ali
rasa apa namanya senang di istrinya salah satu panglima Nabi Daud. Dan itu diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengirimkan dua malaikat yang menyerupai lelaki, menyerupai dua manusia, mengadukan permasalahannya bahwa satunya itu mempunyai 99 domba, yang satu mempunyai 1 domba, kemudian adu argumen, akhirnya yang satu ini kalah, akhirnya lombanya itu digunakan oleh yang mempunyai domba 99. Nah ini mengadu ke Nabi Daud. Nabi Daud itu mongso, aduh, ikilah nyindir aku. Lalu terus Nabi Daud tersungkur sujud. Ada riwayat 40 hari Nabi Daud itu sujud, nangis sampai kering matanya dari air mata. Taubat kepada Allah. Bangun dari sujud hanya melakukan kewajiban saya dan kemudian saja yang wajib, kemudian sujud kembali. Dan sebagai bentuk pertobatan beliau berpuasa. Nah, saya belum kenal sama Niko kali penjelasan itu puasa Daud. Kalau nanti itu yang paling saya itu puasa itu puasa Daud. Kita yang sahabat, puasa separuh masa, setengah masa. Maksudnya ini puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini ajaran. Kalau kalian dengar diberi kemampuan dilampaui, meskipun 1 bulan, gitu ya, dekat waktu sampai terus 1 bulan, pernah melakukan ini, karena ini salah satu ajaran. Nah di dalam kitab Zabur yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud, yang isinya hakku 'alal 'aqil, hakun kewajiban adalah akil bagi orang-orang yang berakal. Ay wajibun alaihi, terkecil, wajibun alaihi, wajib bagi orang yang berakil, alla yastahilu illa bisalatin. Kita itu diwajibkan, orang-orang yang berakil itu, orang-orang yang berakal itu diwajibkan apa? Menyibukkan dirinya illa bisalatin, kecuali dengan 3 perkara. Harus menyibukkan dengan 3 perkara. Naqalikum tazawwadu limi'ad, mempersiapkan bekal bagi hari kembali, masih mempersiapkan bekal bagi akhirat. Itu yang pertama. Ai akhirati bi adai a'mal shalihah. Yang dimaksud itu apa? Untuk mempersiapkan hari akhir kelak, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuknya apa? Amal-amal soleh. Nah orang yang berakal, yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala berupa akal. Kata 10 kali panjenengan sedaya ini. Nah kedai 10 kali panjenengan sedaya ini menggunakan itu untuk apa? Untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Nah, cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian panjenengan tujuannya diciptakan kan hanya itu, sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang yang berakal seharusnya paham ini. Seharusnya paham ini. Sholat harus paham sholat. Arkan sholat harus paham. Sunan sholat harus paham. Naqaid sholat harus paham. Yang membatalkan sholat harus paham. Namun banyak dari kita hanya melakukan sholat sesuai dengan apa yang kita tahu waktu kita masih kecil. Kadang sholat kita yang waktu kita masih kecil itu lebih baik daripada kita sekarang ini. Sampai saya cilik diwajah teman-teman. Modalnya teman-teman. Wis tuwek boten. Karena saat paling mulai cilik cuman digelurus saya. Kudune wis tuwek kados kula kali dengan sak menika niku napa?
Caranya apa? Juga tadabbur, menghayati bacaan-bacaan sholat. Tidak mungkin kita mampu menghayati, mentadabburi bacaan-bacaan sholat kalau kita tidak paham makna bacaan sholat. Kudunya apa? Paham kita bacaan-bacaan sholat, maknanya itu harus paham. Kalau kita paham bisa menghayati artinya kita apa? Lebih mudah mencapai khusyuk. Duduk koyo wong lendur, mengocotok. Kudune berubah kula kali panjenengan seperti itu menang sembahyang. Iso nangis, iso mesem dalam sholat. Kita semua ketika diingatkan oleh Allah maksiat yang telah kita lakukan, kita bisa menangis dalam sholat. Mungkin kita bisa tersenyum dalam sholat ketika Allah menampakkan di hadapan kita kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ada yang pulau kalimat dengan sholat sing temenan sampai nangis. Kalau tertimpa musibah, bodoh hilang kan? Ada keluarga yang meninggal, itu orang susah, baru nangis. Nah itu kedah pulau kalian. Nah syaratnya sholat bersuci, belajar, coro wudhu sing sayang. Bagaimana cara wudhu yang baik? Pulau ningali kata dari pulau Kalimantan masih boros dalam penggunaan air. Mulai bajunya wakil, Indonesia di sumber mata airnya banyak, saya naik. Kadang pulau diskusi, tolegur beberapa orang dan teman-teman pulau ketika suruh menggunakan air itu dengan hemat, itu zaman Nabi. Nang Arab itu angin banyu. Lain ngene itu angin banyu. Gak apa-apa, boros-boros. Mboten. Kalau sudah kaidahnya kita itu harus hemat, ya hemat dimanapun kita berada. Makanya Nabi itu nomor sabda bahwa dalam keadaan banyak air pun dalam sungai pun kita harus ikhlas dalam menggunakan air untuk bersuci. Caranya itu dialihkan, terus dipateni, boten gede dijual, lucu banget. Itu akan menjadi saksi bahwa kita itu apa? Boros. Padahal Allah tidak suka. Allah ada yang musrifin. Allah tidak suka orang yang boros. Lepas gak disenangi Allah, ya apa repot itu? Bisa angel. Bisa kita sulit kehidupan di dunia ini. Ibadah kita kan juga sulit kalau enggan melakukan ibadah nanti. Alhamdulillah. Nah ini bedah pulau kalian temenan, belajar temenan. Mulai nopo rukunnya wudu, sunnah wudu, apa yang membatalkan wudu. Sholat juga seperti itu. Wudu semerap niku. Niku saya bahwa sholat ini yang menjadi fondasi bagi diri kita dalam kehidupan ini. Saya temenan. Insyaallah kan panjenengan sedaya setiap apa subuh ini kan wonten kajian. Mungkin wonten yang jelaskan ini tentang apa arkan sholat, sunah sholat, wonten kena khair sholat itu wudu wonten mungkin wonten yang jelaskan. Kula wonten kitab riyen niku nopo Pemsumiatin min sunnah sholat 500 dari sunnah-sunnah sholat. Kalau pertama dibaringi dari jangan Unjuk apa ada 500. Tapi 500 sunnah-sunnahnya sholat itu 500 di kita. Ternyata ketika saya baca, saya kaji, jadi mulai persiapan dari sholat dan maksudnya itu sunnah-sunnah itu masuk semua sampai persiapan selesai sholat, sunnah-sunnah selesai
sholat sampai 500. Lah niku nggih. Kula kali panjenengan diparingi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, untuk memikirkan bagaimana perjumpaan kita dengan Allah dengan memperbanyak ibadah. Allah kesempatan maos Quran. Sing sae Quran yang terjemah. Awak dhewe iki harus wong Arab. Wong Indonesia. Nggih, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi gak paham. Lho ya napa dados petunjuk Al-Qur'an niku kula kaliyan mboten paham. Makane pakai terjemah minimal. Pakai terjemah. Gak usah pakai koncoan. Tapi gak paham. Kapan itu kasus-kasus Nonton yang kasus itu yang ke Amerika yang nonton. Orang-orang non-muslim di sana itu senang ketika mereka itu membaca ayat-ayat Al-Quran, senang, berburu. Ketika ditanya, apa artinya? Gak ngerti. Akhirnya tertawa mereka, apa perlu gak ngerti dari kitab sucimu? Bagaimana itu melakoni kehidupan di dalam dunia ini? Lek gak ngerti panduan pedoman hidup. Nah itu golongan ini itu betul termasuk orang yang ngoten. Ini mana ibu ngocor 5 ayat per hari. Pokoknya harus baca lah per hari. Entah itu 5 ayat, 15 ayat. Tapi dia maknai. Nah itu ngoten aja. Untung gak paham. Dan ada kesempatan pula kalau menjalani diparingi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Lek gak duwe rezeki untuk berbagi, berbagi apa? Doa. Ojo cerek donga. Donga kanca-kancane, donga orang-orang yang kita lihat kita jumpai dalam kehidupan kita. Wong awak dhewe iku sering ngilokno wong, menjustifikasi orang lain dibanding orang lain. Nggih. Pokok intine kula kali panjenengan apa? Kudu ngakehno amal. Nah, amal itu akan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Nah, kula kali panjenengan setiap pagi pada subuh nih dalam rangka itu untuk membekali amal kita dengan ilmu. Mungkin kalau kalian panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor kali nomor wa wa'datul lil ma'ash. Mempersiapkan untuk dunianya. Mempersiapkan dunianya dengan baik. Aiyamu bi amri kifayatihi wa syughli. Napa kerja sing apik, mempersiapkan dunianya dengan baik. Kewajiban dalam kehidupan di dunia ini dengan baik. Maksudnya, wa fi ibadah wa marammatun li ma'ash. Terus napa artine iku islahuha. Ngapikno penggawean dunya. Jadi mempersiapkan dengan baik kehidupan di dunia kita. Apa kedah sing kudu kula kalian jangan lampahi dalam kebutuhan kita ini di dunia. Oke. Lain duwe anak, duwe bojo, kebutuhan apa kudu sing apik. Mempersiapkan dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mempersiapkan dengan baik. La tansa nasibaka minad dunya. Dan lari dengan kehidupan dunia. Dia mempersiapkan dengan baik. Sampai zuhud, memahami zuhud bahwa gak gelem dunya. Tuh, akeh utarane bae sampe bojone. Nggih. Akeh nglindungi dengan ajaran-ajaran. Nggih.
nasionalis itu dengan tansiriyah, kristenisasi itu orang-orang fakir yang menjadi sasarannya. Dia negara Jepang itu, selain pulau wonten susuan, ini ku kata datangi oleh misionaris dari Belanda, dari mana. Tiba-tiba banyak orang-orang Muslim yang menjadi non-Muslim. Perkara Indomie lan beras. Wah, wis wami pada waktu itu. Wami sampai ke Koramen kemana. Hanya tertawa. Maksudnya tertawa sampai ketika mereka lapar. Sampai yang suge-suge itu nanti. Ketika mereka murtad karena balas budi kepada orang-orang yang mereka membantu mereka sehariannya, saya murid-murid. Waktu mereka lapar kita di mana? Tadi murtad ini tadi perang, tapi tidak dulu waktu luwe ngilang. Nah kudu nengoten. Nabi lu sampai dawuh ngoten ngajari ojo ngomong agama nang wong sing luwe. Sabar yo, iki ujian. Kowe kudu sabar, wong sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Al-Qur'an diangkat. Yang bangun lapar, saya ngomong keadaan luwe. Nah, saya ngomong keadaan kenyang. Bukan. Nah, makanya kalau kalian dengan biar keimanan kita itu terjaga dengan baik, tidak jadi kepada kekufuran. Dipersiapkan dunia kita itu tidak dengan baik. Terus yang nomor 3, wa talabul ladzat bil halal, bi halal. Wa talabul ladzat bi halal. Mencari kenikmatan dengan halal. Fa inna kasabal halal wajibun. Maka sesungguhnya kasab penghasilan yang halal itu wajib. Dan ini digunakan dengan kudune golek terus yang mau itu dengan cara yang halal, mempersiapkan dunia kita itu dengan cara yang halal. Tutup pas bentrok tutup sakarepe dewe. Memikirkan itu bagaimana caranya apa yang kita hasilkan untuk kepentingan dunia kita itu dengan baik sehingga menjadi rezeki yang halal. Nonton bahasa Indonesia kalau kalau yang air. Nah senang-senang itu dulu anak. Nah kalau kalian dengar sakit, kadang awak dewi ngomong nang uang itu cek soroni. Cek sorone sampai uang sumpek dengan gomo. Dilu sama. Akhirnya akeh pak lemah bermunculan. Mereka mencari apa? Mencari kesenangan ke sesuatu yang haram akhirnya. Ke sesuatu yang haram. Boleh senang-senang sih haram. Awak dewe senang-senang kayak wong ayu ngono iki. Kayak wong ayu, ngono kan awak dhewe seneng wong lanang. Nah, dalam Islam butuh rapi untuk bersenang-senang. Nah, teman ini saya pintu benar. Satu sektor orang itu semangat nih. Boleh mengarah teman berkesim, saem, rong kan berkesim. Tak lagi dengan orang itu kayak lama saya lagi. Ini untuk saya ngomong. Tapi ada beberapa daerah yang mahal itu mahal, kumbas di Banjar, di Sulawesi itu kan sebagai misalnya itu melihat apa wajahnya, pendidikannya, keluarganya itu bisa mahal. Nah, kalau kalian dengar ngoten, orang uang sing seneng ngopi nang pinggir jalan, ada mikir khusus ngopi keluarganya, terus elek tok pikirannya. Padahal dia lagi bersenang-senang menikmati sesuatu yang halal, sing jenenge kopi.
Ya apa ada mereka itu apa? Mencari kesenangan apa segelas kopi di tempat-tempat yang haram. Ini kudu awak itu menang. Apa senang lazat dihalal itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang awak dhewe itu rumangsa sing luwih apik tinimbang wong lain. Karena apa? Awak dhewe ahli masjid umpamanya. Sering nang masjid, imam waktu nang masjid, wong bengi nang masjid tahajud, waktu duha nang masjid umpama. Lan sesuatu. Ketok wong nang pinggir emong dicap elek kabeh. Wis suwe menangis. Kita tidak tahu, hati mereka tidak tahu. Kadang mereka kan menangis sampai rumah menangis kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah itu buatan ngampuni, innallaha la yaghfiru syirka, tidak mengampuni namun syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah itu mengampuni dosa selain itu. Liman yasha. Imam Suyuti memaknai liman yasha itu apa? Uang sing gak njaluk sepuro. Nggih, uang sing gak njaluk sepuro niku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten yang kafir riyen sing mlebu Islam, istighfar mungkin nopo mboten. Doa minta hidayah nopo mboten. Tapi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendengar surat Thaha, tergugah hatinya masuk Islam. Wahsy, sinten Wahsy? Nggih, paman Nabi Hamzah. Wonten kisah bahwa Wahsy itu istighfar. Boten. Tapi digerakkan hatinya oleh Allah untuk menjadi seorang muslim. Sampai di kisah Nabi ketika Wahsy taubat untuk masuk Islam, iya, tapi aja tidak aku. Ojo nopo ngetokno nang aku. Karena Nabi itu ngomong pamane dijara-jara terus. Lha kan semoten. Kita tidak tahu. Makanya nek ono wong sing seneng-seneng mbek halal kudune awake dingakno. Awake dhewe dungo sing iso seneng-seneng lawan barang sing halal ngoten iki. Lah mungkin-mungkin 3 perkara yang termaktub dalam kitab Zabur yang diajarkan Nabi Daud ya, dia juga mengilhami kita menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan akhirat kita, menata kehidupan dunia kita, dan kita bersenang-senang dengan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berakhir dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sekian Bapak Ibu, pembahasan tema pagi ini bukan dari orang-orang yang berakal. Mari kita pergunakan sisa waktu kita untuk tanya jawab. Semoga dipersilakan. Dan ini Pak dan silakan. Ada ayat yang mengatakan begini, maka celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini pengertian lalai ini mungkin beda ya dengan khusyuk ya. Kira-kira apa Pak Ustaz? Lalai itu apa? Nggih. An sholatihim. Nggih, niku maksudnya. Bahwa lalai dalam sholat. Lalai menika bisa lalai dalam apa? Melaksanakan sholatnya. Lalai dalam melaksanakan sholatnya. Lalai juga dalam membaca dengan baik, gerakan-gerakannya itu juga lalai. Itu bisa. Tidak paham akan sholatnya sendiri itu bisa.
bisa termasuk lalai. Kapan dimaknumi? Nah itu bisa lalai. Kita pun sholat itu gimana? Sholat itu kan doa. Sholat itu doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gak paham ya Allah. Nah, kan termasuk kelalaian. Nah kalau khusyuk itu termasuk di sana, khusyuk itu dimasukkan dalam arkan sholat. Pulau kalimatnya dengan mau itu kesoron gitu. Dan di surat Al-Mu'minun itu nama qad aflaha mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Memang ada beberapa imam yang mewajibkan khusyuk dalam sholat. Dari imam 4 yang masyhur ini tidak mewajibkan khusyuk dalam rukun sholat. Terus gini ulama itu dalam bentuk persiapan dalam sholatnya. Karena kalian banyak kan buat mempersiapkan sholat. Guru agama kaget, Pak itu, Pak Asal, kan ya. Padahal inti dari sholat ini pas 10 kali dengan kamu dalam menunggu sholat kemarin ini kurang setengah jam ini nunggu punya sholat. Tanya mau mulai berwudu, baca doa itu masih belum berangkat ke masjid. Umpama seperti itu. Maksudnya nama sedang mempersiapkan untuk menunggu sholat. Pas awal hari mati, ini kan enak. Maksudnya enak tercatat. Nah ini matinya dalam rangka menunggu. Nah kadang belum nomor kakek. Sholat itu menjadi beban kayak buat kita. Padahal Nabi itu sholat itu menjadi gini. Sholat itu menjadi gini. Mari suatu saat Nabi itu boleh bilang, Bilal, arif dia Bilal. Bilal itu kan juga kata-kata. Arif dia Bilal, istirahat, tenang roh aku Bilal. Enjoykan saya Bilal. Aisyah dulu saya lewat waktu sholat gitu. Dulu waktu di sholat. Nah itu sholat itu kayak gini. Nah ini maksudnya apa? Sahun lalai itu kan sesuatu ini. Lalai di waktunya, lalai di bacaan-bacaannya, lalai dalam gerakan-gerakannya. Nah ini berkah pulau kalian jangan memperbaiki itu seperti itu. Nah ini kan ini sampai meninggalkan itu yang parah. Kita akan kita celaka kita sampai meninggalkan sholat. Nah itu wonten gimana? Ini kalau saya jawab. Dan kalau saya tak saya lagi, saya baca insyaallah. Kapan gitu? Kalau wasaf saya, kalau mungkin dari pulau wasaf saya. Masih ada pertanyaan yang lain? Baik hadirin, mudah-mudahan kaji ilmu kita ini bermanfaat, akan menambah wawasan kita tentang keilmuan yang kita pelajari. Informasi untuk kajian besok pagi, insya Allah akan disampaikan oleh teman Abdul Rahim dengan kitab Masalah Riyadhus Shalihin. Dan mari kita akhiri kaji ilmu kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.